الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tuan-tuan, bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir di tempat yang amat mulia ini. Pertama-tama dan paling utama, hendaklah kita selalu bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu dan keadaan, di mana saja dan kapan saja, disadari atau tidak kita sadari, semuanya kita ini bergantung kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, dalam profesi apapun, kegiatan apapun, dalam karena ibadah atau dalam kerja dunia, semuanya kita berharap, bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu atas izin, kudrat, iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat karunia Allah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Karena dalam kehidupan kita ini, disadari atau tidak, kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, sesuap nasi yang akan kita masukkan ke dalam mulut
bergeraknya tangan akan menghantarkan nasi ke mulut, dan mulut kita secara otomatis terbuka, kemudian memasukkan, mengunyah, menelan, itu semuanya atas rahmat Allah, atas izin Allah. Oleh sebab itu hadirin, bagaimanapun kita untuk melakukan amal, melakukan ibadah sebagai ucapan terima kasih atas nikmat karunia Allah, itu tidak cukup. Sangat tidak cukup. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah dengan lidah kita, hati kita, anggota tangan kita, badan kita tunduk patuh taat kepada Allah, itu pun belum cukup untuk mensyukuri, atau nilai syukur kita, ketaatan kita itu tidak cukup untuk mensyukuri daripada nikmat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat tidak cukup. Tetapi kepatuhan kita, ketundukan kita, keikhlasan kita menunaikan perintah Allah, melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya, inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur. Jadi bukan jumlahnya, kualitas daripada ibadah kita, amal soleh kita, kualitasnya belum tentu sempurna. Demikian semua amal-amal kita yang lain belum tentu sempurna, dengan segala kelemahan kekurangannya, tapi Allah terima karena kita mau melaksanakan, mau membuktikan dengan apa adanya kemampuan kita, kekhusyuan kita, dengan segala kelemahan anggota tubuh kita, tapi mau kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita lakukan dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Allah, maka itulah yang Allah nilai sebagai hamba yang bersyukur, hamdan syakura. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berharga dalam kehidupan kita ini yang lebih berharga daripada iman. Jadi perkara iman ini hadirin yang paling berharga. Ibadah yang kita lakukan baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa mendapatkan nilai ibadah yang sempurna atau yang baik, mendekati kesempurnaan, manakala kita melaksanakan ibadah tersebut, amal tersebut dengan iman yang baik, iman yang sempurna, iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa bernilai, amal yang kita lakukan bernilai ibadah, amal yang kita lakukan dimasukkan, digolongkan dalam ketaatan kepada Allah, manakala iman kita betul, bahwa kita melaksanakan ketaatan betul-betul menghadapkan hati wajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan juga akan timbul, akan ada menyertai semua amal kita manakala iman kita betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penyempurnaan, untuk baiknya suatu amal dan ibadah kita, walaupun iman kita sudah baik, sudah betul, tapi manakala kita mengabaikan tuntunan ketaatan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak benar, tidak betul, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah baru memandang seorang hamba itu taat kepadanya, beramal itu untuk dia, manakala kita melakukan amal, ibadah, atau apapun namanya, pengabdian kepada Allah, manakala kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mentaati Allah yang betul, dengan iman yang betul, tata cara, kaifiat yang betul. Sebab dalam potongan ayat
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi manakala kita tinggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala kita tidak mengabaikan, kita abaikan tuntunan daripada kehidupan, tuntunan daripada kaifiat amal, kaifiat beribadah kepada Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita abaikan, maka tidak ada gunanya ketaatan kepada Allah. Jadi baru Allah nilai taat kepadanya, baru Allah ridai ketaatan kita, baru Allah terima ketaatan kita manakala kita lebih dahulu mentaati, mengikuti tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah manakala kita menghidupkan amal-amal sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak khilaf di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul azim. Yang kurang lebih maksudnya, katakan oleh Muhammad, sampaikan, dakwahkan